Audrey hendak mengajukan permintaan untuk bertukar secara pribadi, ketika ia tiba-tiba menyadari satu hal. The World, yang duduk di ujung lain meja perunggu panjang itu, sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap metode berakting. Ia bahkan tidak terlihat ingin menanyakannya. Apakah dia sudah tahu tentang metode berakting? Atau dia telah berkonsultasi secara pribadi dengan Tuan Full? Gumam Audrey dalam hati, tetap dengan hati-hati meminta pertemuan pribadi. Kemudian, ia menatap Force dan berkata dengan nada terkendali. Baik dalam pemilihan kata maupun pelafalan, sikap kita terhadap ramuan bukanlah untuk menguasainya, tetapi untuk mencernanya. Kunci dari pencernaan adalah berakting. Dan kunci dari berakting adalah nama ramuan yang bersangkutan. Kenapa? Seru Force refleksif. Setelah merenung sejenak, ia menambahkan satu pertanyaan lagi. Kalau begitu, bagaimana seseorang harus berakting? Audrey mengingat postur dan contoh-contoh Tuan Full, lalu mengulang penjelasan tentang kastil, para penjaga, undangan, penyamaran, dan akhirnya berkata, singkatnya, tujuan dari berakting adalah menyelaraskan tubuh, hati, dan jiwa. Menyingkirkan perlawanan keras kepala dari sisa jiwa yang keras dalam ramuan, agar dapat mengasimilasikannya dan mencernanya. Sebagai seorang penulis fiksi, imajinasi Force sangatlah kuat. Setelah Justice menyelesaikan penjelasannya, ia sudah membentuk adegan-adegan itu dalam benaknya, dan pada dasarnya telah memahami apa yang ingin disampaikan oleh Justice. Begitu rupanya. Jadi begini caranya menyingkirkan pengaruh sisa jiwa dalam ramuan, dan mengurangi resiko kehilangan kendali. Semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Kebingungan dalam pikirannya perlahan memudar, dan rasa takjub perlahan memenuhi hatinya. Akhirnya, ia meminta kepastian, apakah ini diajarkan oleh Tuan Full? Ya, jika bukan karena Tuan Full, mungkin kami sudah kehilangan kendali. Fakta bahwa kami masih hidup adalah bukti keampuhan dari metode berakting. Puji Justice dari lubuk hatinya. Force mengembuskan napas, dan merasa masa depannya disinari harapan. Apakah ini yang disebut pertemuan kebetulan dalam berbagai novel? Rasanya luar biasa. Tapi aku tak boleh lengah. Tuan Full mungkin adalah dewa jahat yang berbahaya, dan menyimpan rahasia dalam-dalam. Force mengingatkan dirinya sendiri. Segera setelah itu, ia mulai memikirkan pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana cara berakting sebagai seorang apprentice? Dari kata itu sendiri, apprentice berarti seseorang yang kemampuannya belum matang di berbagai bidang. Apakah ini berarti seseorang harus menerima bimbingan dan berfokus pada pembelajaran? Tidak boleh pamer atau sombong, dan harus memahami betapa kecilnya kekuatan diri sendiri. Force membiarkan pikirannya melayang tanpa sadar, bahwa lingkungan komunikasi pribadi telah diakhiri. Pada saat itu, The Sun, Derek, melihat sekeliling dengan tenang, menggertakkan gigi, dan berkata, aku ingin tahu siapa 7 dewa yang kalian bicarakan, dan keadaan umum tentang mereka. Ia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan, yang sudah lama mengganggunya itu. Aku tahu itu. Audrey hampir tak sempat bereaksi, tapi dengan cepat, ia memahami maksud pertanyaan The Sun, dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Pada saat yang sama, The Hanged Man dan The World juga memberi isyarat bahwa mereka bisa menjawab. Apa yang sedang mereka lakukan? Force menatap kosong, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, ia teringat pertanyaan The Sun, dan mulai merenungkan makna tersirat di balik kata-katanya. Tidak mungkin. Dia benar-benar tidak tahu tentang 7 dewa? Dari mana asalnya dia? Force memandangi Tuan Sun, yang masih remaja itu. Di benua utara, selain anak kecil yang belum mengerti apa-apa, tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang 7 dewa ortodoks. Bahkan kaum miskin dan gelandangan pun tidak terkecuali. Bagi mereka, makanan gratis yang sesekali dibagikan di katedral terlalu menggoda, sementara rumah penampungan hanyalah api keputusasaan. Apakah dia dari koloni di benua selatan? Tapi kalau begitu, dia tak perlu menanyakan hal sesederhana itu. Cukup datang ke sebuah katedral dan meminta pendeta untuk berkhotbah, maka semuanya akan jelas. Di mana sebenarnya Tuan Sun tinggal? Aneh sekali. Force menoleh ke kiri dan kanan sambil bergumam, tapi Nona Justice, Tuan Hanged Man,
dan Tuan World sama sekali tidak terkejut. Saat itu, Klein yang tenggelam dalam kabut melihat ada 3 orang yang ingin menjawab. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan San, dengan siapa kau ingin bertransaksi? Apa yang bersedia kau berikan sebagai imbalan?" The Sun, Derek, mengatupkan bibir dan berpikir selama beberapa detik. "Aku akan bertransaksi dengan mereka satu persatu. Hanya dengan begitu, aku bisa mendapatkan informasi paling lengkap." Di lingkungan keras kota Perak, Derek telah jauh lebih matang setelah berbagai patroli dan operasi pembersihan. Ia berhenti sejenak sebelum berkata, "Sebagai imbalannya, kalian boleh menanyakan satu pertanyaan padaku, asal itu sesuatu yang bisa kujawab." "Aku setuju. Aku sangat tertarik dengan kota Perak." Audrey tersenyum samar tanpa ragu. "Kota Perak? Di mana itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya?" Force menatap sekeliling dengan bingung, tak memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Audrey meliriknya dan menjelaskan dengan ramah, "Tuan San tidak berada di benua utara maupun selatan, juga bukan di pulau di lautan. Kota Perak berada di luar pemahaman kita, atau bisa dikatakan, di luar batas wilayah yang mampu dijelajahi manusia." "Kau pasti bercanda." Force spontan berpikir begitu. Namun, berdasarkan perilaku The Sun dan kenyataan bahwa mustahil yang lain sedang bersekongkol menipunya, Force dengan cepat menerima penjelasan Audrey. "Pertemuan rahasia ini bahkan lebih luar biasa dari dugaanku. Tuan Full jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Force menghela napas diam-diam, dipenuhi rasa kagum. Audrey samar-samar membaca pikirannya, dan sejenak tergoda untuk menyombongkan diri, bahwa kematian Wakil Laksamana Kilangos, Duta Besar Intis, Bakerland, dan penipu Lanevus, semuanya berkaitan dengan klub tarot. Sayang sekali, jika Force tahu tentang 3 hal itu, ia pasti segera menebak bahwa aku adalah Justice. Aku harus merahasiakannya. Audrey, meskipun berat, kau harus menjaga rahasia ini." Audrey menarik napas panjang. Karena ia tidak tahu banyak tentang kota Perak, ia pun tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Force tidak ikut serta dalam transaksi berikutnya, dan memilih untuk menyimak saja. Sementara The Hanged Man dan The World berturut-turut menyetujui permintaan The Sun. Yang paling senang adalah Klein, karena ini berarti ia akan mendapatkan 3 kali lipat imbalan. Selama komunikasi pribadi, The Full dapat mendengar percakapan mereka. Klein jelas tidak berencana mengisolasi dirinya kali ini. "Sun, kau benar-benar polos." Ia tertawa dalam hati. Karena informasi tentang 7 dewa sangat banyak, Justice, The Hanged Man, dan The World hanya menulis hal-hal yang mereka anggap penting. Setelah beberapa saat, mereka masing-masing menyerahkan deskripsi itu kepada The Sun. Derek dengan cepat membacanya, dan matanya berhenti pada beberapa baris. Selain Tuhan yang menciptakan segalanya, para dewa tertua adalah Eternal Blazing Sun, Lord of Storms, dan God of Knowledge and Wisdom. Gereja-gereja mereka adalah gereja tertua. Mengapa aku tak pernah mendengar tentang mereka? Aku belum pernah mendengar nama dewa-dewa ini. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di sini. Mengetahui bahwa setiap pertemuan klub tarot memiliki batas waktu, Derek segera mengakhiri bacaannya, berniat untuk kembali dan berdoa kepada Tuan Full, agar membantunya membangkitkan ingatannya. Kemudian, yang pertama mengajukan pertanyaan adalah Justice. Karena pembunuhan berantai yang sedang ia selidiki, ia tertarik pada jalur Devil, sehingga ia meniru Tuan World dan menanyakan pertanyaan yang sesuai. Derek menjawab dengan bersemangat dan menambahkan, "Pada urutan 7 yang bersesuaian, seorang Beyonder dari jalur Abyss dapat mengganggu ramalan dan pemanggilan roh secara efektif. Kekuatan seorang Devil benar-benar menakutkan. Aku jadi bertanya-tanya, apakah pada urutan 7, psikiatris, aku akan mengalami perubahan kualitatif? Atau aku harus mencapai urutan 6 dulu?" Pikir Audrey. Sedikit gugup mendengar penjelasan itu. Pertanyaan kedua datang dari The Hanged Man. Sepertinya, ia sudah lama memikirkan pertanyaan itu. Menatap The Sun, ia membuka mulut dan bertanya dengan nada dalam. "Aku ingin tahu mitos penciptaan dari kota Perak." Derek yang semula tegang kini sedikit rileks, lalu berkata, "Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu menciptakan segalanya, dan kemudian memasuki tidur yang dalam. Giant King, Aurmir."
Dragon of Imagination, Ankeweld, Elf King, Sonia Trim, Vampire Ancestor, Lilith, Devil Monarch, Farbauti, Phoenix Ancestor, Grey Grace, Mutant King, Kvastir, dan King of Demonic Wolves, Phlegrea, membagi sisa kekuatan otoritas menjadi penguasa langit, darat, dan laut. Mereka memerintah atas dunia nyata, dunia roh, dan dunia astral. Mereka adalah para dewa yang memerintah berbagai ras, para dewa sejati, para dewa kuno. Phlegrea, Klein, yang mendengarkan, tiba-tiba memperhatikan kata yang familiar itu. Setiap kali ia naik urutan, atau ketika kondisinya tidak stabil, atau saat bersentuhan dengan pengaruh sisa dari catatan keluarga Antigonus, ia selalu mendengar semacam bisikan khayal yang tak dapat dipahami dari suatu tempat. Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea. Klein sudah lama tahu bahwa Hornachis mengacu pada pegunungan, tempat reruntuhan Nation of the Evernight berada, tapi ia tidak pernah tahu apa arti kata Phlegrea. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia mendengar kata Phlegrea keluar dari mulut orang lain. Raja Serigala Iblis, seorang dewa kuno. Tapi kenapa dia terlibat dengan pegunungan Hornachis? Klein tetap tenang, terus mendengarkan penuturan Derek. Sebagian dari mereka binasa dalam pertempuran antar sesama, sementara yang lain dilucuti otoritasnya, setelah kebangkitan Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Bagian pertama adalah mitos penciptaan, dan bagian kedua adalah sejarah sejati kota perak. Alger ingin tahu lebih banyak, tapi karena The Sun enggan melanjutkan, ia hanya bisa berhenti tepat waktu, dan beralih untuk berpikir. King of Demonic Wolves, Phlegrea, meninggalkan panggung sejarah pada zaman kedua. Di zaman kegelapan, jauh sebelum bencana besar, sambil merenung, Klein menggerakkan The World untuk mengajukan pertanyaan. Awalnya, ia ingin menanyakan, urutan mana yang memungkinkan seorang Beyonder berpindah bebas antara tubuh dan roh, seperti Nona Sharon. Jika The Sun tidak tahu, ia akan mempertimbangkan hal lain. Namun sekarang, ada hal yang jauh lebih penting untuk diketahui. Ia pun berkata dengan suara serak, segala hal tentang King of Demonic Wolves, Phlegrea. The Sun, Derek, menatap Tuan World dengan heran dan berkerut. Aku tidak tahu banyak tentang dewa kuno itu. Dia juga dikenal sebagai Annihilation Demonic Wolf dan Evernight Demonic Wolf. Evernight Demonic Wolf. Evernight? Klein sedikit menyipitkan mata. Bangsa Evernight, yang berada di puncak pegunungan Hornachis, memuja Dewi Evernight, Sang Mother Sky. Apakah ada hubungan antara hal itu dengan Evernight Demonic Wolf, Phlegrea? Apakah bisikan ilusi yang kudengar sebenarnya? Hornachis, Phlegrea? Apa hubungan antara dewa kuno, Evernight Demonic Wolf, Phlegrea, dan Sang Dewi? Menurut Rosel, urutan 0 setara dengan dewa sejati, dan tiap jalur hanya dapat memiliki satu urutan 0. Apakah Sang Dewi mewarisi otoritas dari Evernight Demonic Wolf itu? Jadi dia bukan dewa tertua, juga bukan mata Sang Pencipta, seperti yang diklaimnya? Ya, ada petunjuk tidak langsung, meski belum bisa disebut bukti. Life School of Thought menyembah bulan merah yang berevolusi dari mata Sang Pencipta, namun mereka tidak memuja Dewi Evernight. Klein tiba-tiba membuat beberapa hubungan dalam pikirannya, lalu mengendalikan The World untuk berbicara. Apa tidak ada hal lain? Tidak. Hal yang berkaitan dengan King Demonic Wolf, Phlegrea, juga dianggap sebagai mitos di kota perak. Derek merasa seolah belum memberikan jawaban apapun. Dengan canggung, ia menyarankan, Tuan World, Anda bisa mengganti pertanyaan. Ganti pertanyaan? Little Sun, kau terlalu jujur. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Klein membuat The World berkata dengan suara serak. Kejujuran dan ketulusanmu meninggalkan kesan mendalam. Aku pernah bertemu seorang Beyonder. Ia mampu dengan bebas beralih antara tubuh dan roh, serta dapat mengendalikan zombie. Apakah kau tahu jalur apa itu? Dan urutan berapa? Meskipun tidak mungkin The Sun, yang berada di tanah yang diterlantarkan dewa dan di kota perak, memiliki hubungan dengan ibu kota kerajaan Loen,
Backlund, Klein tetap berhati-hati mengganti kata ganti dia menjadi dia, laki-laki, agar tidak mengaitkannya dengan Nona Sharon. Oh iya, dia bukan Beyonder urutan tinggi, tambah The World dengan nada berat. Derek mengingat pelajaran yang pernah ia terima, lalu berkata serius. Kalau bukan Beyonder urutan tinggi, maka jalur Phoenix bisa dikesampingkan. Jalur Phoenix, Klein sengaja membuat The World terdengar sedikit terkejut. Setelah mengikuti begitu banyak pertemuan, Derek sudah sangat paham bahwa istilah yang digunakan di Kota Perak berbeda dengan istilah yang dipakai Nona Justice dan yang lainnya. Karena itu, ia menjelaskan tanpa heran, itu jalur Beyonder yang menguasai kematian dan sebagian mengendalikan dunia roh. Urutan 9-nya adalah Corpse Collector. Jadi itu jalur Death. Sepertinya leluhur Phoenix, Grey Grace, adalah Death di zaman kuno. Klein duduk tenang di ujung meja perunggu panjang itu. Ia mengendalikan The World untuk mengangguk. Aku mengerti. Lanjutkan. Derek langsung menjawab. Aku hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Pertama, semacam iblis khusus. Seperti yang pernah kukatakan, iblis yang berevolusi dari spesies berbeda akan memiliki perbedaan. Ada jenis yang bisa bebas berpindah antara tubuh dan roh, tapi mereka sangat langka. Dan mungkin mereka tidak bisa mengendalikan zombie. Apakah mereka dari golongan manusia? Tanya The World. Tidak, aku tidak tahu ada contoh seperti itu. Jawab Derek jujur. Apa kemungkinan kedua? Klein mengingat kembali cara Nona Sharon bertarung, dan The World pun mengubah posisi duduknya. Derek menjawab dengan serius. Mutan. Mutan? Bukankah itu sebutan untuk monster? Tanya The World dengan suara serak. Klein jelas masih mengingat penjelasan Tuan Azik, bahwa istilah mutan adalah sebutan umum untuk manusia yang terkena kutukan. Karena kutukan yang berbeda, para mutan berubah menjadi berbagai ras. Mereka biasanya tampak seperti manusia biasa, namun di dalam hati mereka tersembunyi hasrat yang ditekan dan terpelintir. Ketika mereka bersentuhan dengan pemandangan atau benda tertentu, hasrat itu akan meledak, mengubah mereka menjadi monster yang haus darah. Setiap kali mereka melampiaskan hasrat itu, mereka menjadi sedikit lebih kejam dan tak berperasaan, hingga akhirnya kehilangan seluruh emosi positif yang seharusnya dimiliki manusia. Mutan yang paling umum adalah manusia serigala. Derek mengangguk jujur dan berkata, benar, mutan adalah berbagai jenis monster yang berevolusi dari manusia karena efek negatif dari karakteristik Beyonder tertentu. Jadi bukan kutukan, melainkan dampak negatif dari karakteristik Beyonder. Duduk tegak di tengah kabut abu-abu tebal, Klein merasa hal ini berbeda dari yang dijelaskan Tuan Azik. Apakah ini pemahaman tentang mutan sebelum bencana besar? Pengetahuan umum di Kota Perak sangat berharga bagi para Beyonder di benua utara dan selatan. Klein semakin menyadari keunikan tanah yang diterlantarkan dewa. Saat itu Derek melanjutkan. Karakteristik yang dimiliki para mutan justru membentuk sebuah jalur Beyonder. Karena itu, orang biasa pun bisa menjadi mutan dengan meminum ramuan. Jalur mutan? Jalur apa itu? Apa nama urutan 9-nya? Tanya Klein lewat The World dengan penasaran. Derek mengabaikan sebagian pertanyaan itu, menganggapnya pelengkap yang wajar. Di Kota Perak, urutan 9 yang bersesuaian disebut prisoner. Pikiran adalah tahanan tubuh, dan tubuh adalah tahanan dunia. Ini merujuk pada kegilaan yang dibatasi dan keinginan yang ditekan. Prisoner. Jalur ini dipegang oleh Rose School of Thought. Mereka terkenal dengan pengorbanan berdarah dan pemujaan terhadap apa yang disebut Chained God. Tapi Nona Sharon tidak terlihat seperti orang yang kejam dan fanatik. Tunggu, Marik pernah dikejar oleh suatu kelompok. Apakah dia dan Nona Sharon adalah pengkhianat Rose School of Thought? Mereka melarikan diri karena tidak ingin menjadi bidat gila? Klein berspekulasi sambil membuat The World berkata, aku sangat puas dengan jawabanmu. Transaksi selesai. Setelah itu, beberapa anggota lain saling berbagi pengalaman dan berita. Sedangkan Klein mengakhiri pertemuan Tarot, tepat sebelum spiritualitasnya benar-benar terkuras. Ketika area di atas kabut abu-abu kembali tenang, dan bahkan The World yang palsu pun lenyap, ia mulai bolak-balik antara dunia nyata dan ruang misterius itu, membawa Master Key ke istana kuno. Meski aku telah menyimpulkan dari catatan harian Rosel,
bahwa besar kemungkinan tidak ada urutan 0 untuk jalur apprentice, aku tidak boleh gegabah. Jika ada urutan 1 atau 2, mereka mungkin bisa melakukan serangan balasan lintas ruang. Dan kalau benar ada urutan 0, aku tidak boleh mempertaruhkan nyawaku. Setelah pulih, Klein menulis pernyataan ramalan. Asalnya. Lalu, ia menggenggam master key di tangannya, agar tidak salah arah pada julukan itu. Bersandar di kursi, Klein melantunkan pernyataan ramalan itu, dan perlahan tertidur. Dalam kabut abu-abu dunia yang hancur, ia melihat sebuah rak lampu perunggu dengan banyak lilin yang berkelap-kelip. Di sekitar rak itu ada ruangan rahasia tanpa cahaya luar. Ada meja panjang, panci besi hitam, toples kaca, buku catatan berwarna coklat, dan benda-benda lain. Seorang pemuda berpakaian jubah hitam klasik berdiri di depan meja panjang, menatap ramuan di tangannya. Wahai leluhur, aku akan memulai jalan luar biasa. Aku pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga Abraham. Gumamnya, lalu menenggak ramuan itu. Otot di wajahnya menegang karena rasa sakit. Tiba-tiba, ia menjerit memilukan dan jatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat, mencekik dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, ia merobek pakaiannya, mencabik kulitnya, dan berubah menjadi monster berlumuran darah. Boom! Dagingnya meledak, dan tiap potongan tampak hidup, merayap ke segala arah, meninggalkan jejak korosi. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan ruang itu, dan akhirnya perlahan tenang. Bercak cahaya berkumpul dan menyatu, bersama dengan satu jari yang terputus, membentuk sebuah kunci kuningan tua yang sederhana. Pada saat yang sama, Klein melihat sebuah jam saku perak berhiaskan berlian, di antara pakaian yang sobek. Ketika mimpi berakhir, ia membuka mata dan menatap ke depan. Ia menghela napas pelan. Sungguh, dia bilang ingin mengembalikan kejayaan keluarga Abraham, tapi gagal di langkah pertama. Bahkan di urutan 9 pun resikonya besar. Keluarga Abraham adalah keluarga bangsawan kuat dari dinasti Tudor pada zaman keempat. Konon mereka menguasai jalur Beyonder Apprentice, meskipun tampaknya jalur itu tidak lengkap. Klein mengingat kembali adegan yang baru saja dilihatnya. Ia mengetuk tepi meja dengan jarinya dan bergumam, dia berbicara dalam bahasa Loen. Aku tak bisa menebak dari mana aksennya. Itu terjadi dalam 10 tahun terakhir, ketika tren menanam berlian murni di jam saku mulai populer. Mungkin aku harus mengunjungi gereja Harvest nanti, dan bertanya pada Pastor Yutravsky, dari mana dia mendapatkan master key itu. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Saat Klein hendak meninggalkan kabut, bintang ilusi yang melambangkan The Magician mulai berdenyut. Force sedang memohon upacara persembahan. Force biasanya tidak membawa uang tunai sebanyak itu, tapi karena ia berencana menghadiri pertemuan Beyonder, ia membawa 500 pound untuk berjaga-jaga kalau bisa membeli sesuatu. Namun, pertemuan itu dibatalkan karena keadaan. Sekarang, ia bisa menggunakannya untuk membayar formula apoteker dan metode berakting, totalnya 430 pound. Melihat layar cahaya muncul dan uang kertas menghilang, Force butuh beberapa detik untuk bereaksi. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Tuan Full. Aku akan menjual formula apoteker kepada Viscount Glen seharga 300 pound. Aku tidak boleh terlalu rakus, atau kerjasama jangka panjang kami bisa rusak. Adapun Nona Audrey, biarlah dulu. Dia punya harapan untuk berhubungan dengan alkemi psikologi dan mendapatkan formula yang sesuai langsung dari mereka. Jika itu gagal, baru aku akan mencoba membelinya lewat pertemuan tarot. Aku harus melihat apakah metode berakting ini benar-benar efektif. Jika iya, aku harus memikirkan bagaimana cara berdoa kepada Tuan Full. Oh, Sio memang bodoh. Dia terus bertingkah sebagai arbiter, dan tanpa sadar sudah memenuhi syarat metode berakting itu. Force mulai memikirkan masa depannya. Ketika menerima 430 pound itu, Klein juga mendapat doa dari Nona Justice. Ia berkata bahwa jika utusan Tuan Full tidak lagi membutuhkan uang tunai, ia bisa menukar 200 pound dengan entry baru dari catatan harian Rosel, agar Tuan Full tetap puas. Aku sudah puas, tinggal beberapa lusin pound lagi untuk genap menjadi 1000. Klein menolak tawaran Nona Justice.
Kemudian, ia dengan sibuk membantu The Sun membangkitkan ingatan tentang 7 dewa. Setelah semua itu selesai, Klein kembali ke dunia nyata dengan kelelahan. Ia membuka tirai dan mulai memeriksa berkas informasi tentang pembunuhan berantai, mencari kemungkinan hewan yang terlibat. Kota Perak, di sebuah ruangan sempit. Derek Burke duduk di sisi tempat tidurnya, diam-diam mengingat kembali informasi mengenai 7 dewa yang baru saja ia terima. Nama-nama dewa yang belum pernah ia dengar sebelumnya, serta mitos-mitos kuno yang samar, semuanya menandakan bahwa di luar sana ada dunia baru, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari Kota Perak. Apakah itu tanah yang belum ditinggalkan para dewa? Atau mungkin, tanah yang kini dilindungi oleh para dewa baru? Derek duduk dalam kegelapan, tanpa bergerak. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar di luar jendela, menyinari ruangan dengan cahaya menyilaukan. Ia perlahan memusatkan pikirannya pada otoritas yang dipegang masing-masing dari 7 dewa, lalu membandingkannya dengan dewa-dewa kuno, seperti Dragon of Imagination, Ankwell. God of War itu sangat mirip dengan Raja Raksasa, Aurmir. Lord of Storm memegang otoritas yang serupa dengan Raja Elf, Sonia Trim. Dewi Evernight tampak seperti gabungan antara King Demonic Wolf, Phlegrea, dan leluhur vampir, Lilith. Sedangkan untuk Eternal Blazing Sun, Mother Earth, God of Knowledge and Wisdom, serta God of Steam and Machinery, aku tidak menemukan padanan bagi mereka. Soal legenda-legenda kuno itu, aku tidak terlalu memperhatikan pelajaran di kelas, jadi banyak yang terlewat. Mumpung sekarang tidak ada jadwal patroli, sebaiknya aku pergi ke perpustakaan di menara dan membaca lebih banyak tentang hal ini. Derek berdiri dan melaksanakan rencananya. Masalah yang dihadapinya juga dialami oleh sebagian besar penduduk Kota Perak. Saat menerima pendidikan umum, perhatian mereka lebih tertuju pada pelajaran praktis, seperti studi iblis, klasifikasi monster, jimat, dan dasar-dasar Beyonder. Semua fokus pada pengetahuan yang bisa digunakan untuk melawan monster dalam kegelapan, atau meningkatkan hasil tanaman pangan. Sedangkan pelajaran tambahan seperti studi mitos, seringkali diabaikan. Seandainya sejarah Kota Perak tidak berperan dalam mempererat persatuan warga, membangkitkan rasa hormat dan tanggung jawab, serta jika Dewan 6 tidak menegakkannya dengan ketat, Derek yakin ia hanya akan mengingat kejadian 2 atau 3 dekade terakhir saja. Membawa kapak badai di punggungnya, Derek keluar dari rumah, menapaki jalan berbatu sederhana yang bersih namun sudah tua dan berlumut, hingga akhirnya tiba di menara kembar di sisi utara kota. Salah satu menara itu berfungsi sebagai perpustakaan Kota Perak, tempat untuk menukar poin jasa dan mendistribusikan kebutuhan sehari-hari. Kubah di menara satunya lagi menjadi tempat tinggal 6 dewan, dan konon di sana tersimpan sebuah benda mistik yang telah menopang Kota Perak selama lebih dari 2000 tahun, sekaligus gudang formula dan bahan-bahan ritual. Masuk ke menara, Derek langsung naik ke lantai 3 dan menuju rak yang menyimpan buku-buku dan dokumen terkait mitologi kuno sesuai dengan ingatannya. Tepat ketika ia hendak mengambil sebuah buku tentang mitos penciptaan, sebuah tangan ramping, berkulit pucat, dan indah tiba-tiba terulur dan mengambil buku itu lebih dulu. Derek menelusuri lengan itu dengan pandangan matanya, dan setelah melihat siapa pemiliknya, ia segera menundukkan kepala, menekan dada dengan tangan, dan berkata pelan, "Salam hormat Penatua Lovia." Orang yang mengambil buku itu adalah salah satu anggota 6 dewan, Shepherd Lovia. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan pola ungu misterius. Rambutnya abu-abu keperakan, tebal dan agak mengeriting. Wajahnya halus dan pucat, penampilannya mempesona, tampak seperti wanita berusia awal 30-an. Sepasang matanya yang abu-abu terang seakan mampu menembus jiwa seseorang. Lovia menanggapi salam Derek dengan singkat, dan hanya mengangguk ringan tanpa berkata apapun. Ia mengambil buku kuno itu, dan berjalan pergi dari sela 2 rak buku tanpa suara. Penatua Lovia tampak sudah kembali normal. Ia tidak seperti dulu, ketika sikapnya terus berubah-ubah, kadang menangis, kadang menyeringai, kadang marah, kadang dingin. Pikiran itu melintas begitu saja dalam benak Derek. Namun tiba-tiba, ia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Karena Penatua Lovia bertindak normal. Setelah membaca seluruh dokumen,
Klein tidak menemukan catatan apapun tentang hewan. Jelas bahwa penyelidikan sebelumnya telah mengabaikan masalah ini. Ya, aku harus mengingat pertimbanganku sebelumnya. Aku tak boleh gegabah melakukan penyelidikan sendiri. Tanpa berbicara soal aku yang tidak punya cara khusus untuk menghindari insting bahaya milik iblis, bertemu dengan seorang Nighthawk saja sudah sangat merepotkan. Tujuanku selalu untuk mengambil peran pendukung, menganalisis kasus, mengajukan dugaan, dan menentukan apakah sebuah petunjuk benar. Klein merenung dalam diam. Setelah memahami kemampuan iblis, ia untuk sementara tidak berani menyerahkan penyelidikan tentang apakah para tersangka sebelumnya memiliki hewan peliharaan. Kepada Stuart, resikonya terlalu tinggi. Selama masih tahap awal dan belum ada arah jelas, kemungkinan Stuart tidak akan menemui masalah. Iblis bukan seperti orang-orang gila dari Aurora Order. Dia tidak akan menampakkan diri begitu saja. Besok atau lusa, Stuart pasti akan menyerahkan laporan. Mungkin ada petunjuk yang luput dari perhatian orang lain. Klein berdiri, menyelipkan kedua tangannya ke saku, dan berjalan mondar-mandir di ruang aktivitas. Kini, dilema yang dihadapinya adalah bagaimana membuat tim penyelidik utama memasukkan hewan ke dalam fokus mereka. Aku jelas tak bisa menyebutkannya secara langsung. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Bahkan jika aku mencoba menuntun mereka secara halus, hasilnya sama saja. Klein berpikir dengan hati-hati sebelum akhirnya membuat keputusan. Ia mengambil selembar kertas surat, mencabut pena, dan mulai menulis. Kepada Tuan Stanton yang terhormat, saya teringat satu hal. Sebelumnya, para detektif yang berdiskusi sama berpendapat bahwa tindakan sang pembunuh sangat terampil, tanpa tanda-tanda canggung sama sekali. Mereka percaya ia tidak mungkin terlahir dengan kemampuan seperti itu, melainkan telah berpengalaman. Contohnya mungkin mahasiswa kedokteran yang belajar bedah, atau seorang jagal. Waktu itu, saya berpikir bahwa ia mungkin pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Itu menjadi arah penyelidikan yang paling saya perhatikan. Namun setelah memikirkannya berulang kali selama 2 hari terakhir, saya merasa pandangan itu belum cukup menyeluruh. Mungkinkah ia berlatih dengan hewan? Berbagai jenis hewan hidup. Jumlah hewan yang mati di Backlund setiap hari tak terhitung, dan banyak pula yang menghilang di saluran pembuangan. Karena itu, mereka bisa menjadi sasaran latihan yang baik. Ini hanya pendapat awal saya, dan saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Hormat saya, Sherlock Moriarty. Klein tidak secara langsung menyebut bahwa pembunuh itu mungkin seekor hewan yang telah berubah menjadi iblis. Ia sengaja menggunakan alasan latihan, berharap Isengard Stanton akan memperhatikan dunia hewan yang selama ini diabaikan, sehingga secara tidak langsung mengingatkan para Beyonder resmi yang menangani kasus tersebut. Saat menulis, Klein tiba-tiba menyadari bahwa ini juga mungkin merupakan arah penyelidikan yang benar. Alasan mengapa iblis itu belum tertangkap hingga kini, mungkin karena ia lebih sering memburu hewan. Dan perburuan terhadap hewan bukanlah hal yang dianggap penting. Semoga ini bisa memberi mereka pencerahan. Klein melipat surat itu, mengenakan jasnya, lalu pergi mengantarkan surat ke kotak pos di ujung jalan. 15 menit kemudian, pengacara Jurgen, yang melihat detektif Sherlock bolak-balik melewati jendela rumahnya, akhirnya tak tahan lagi, membuka pintu, dan bertanya sopan, "Tuan Moriarty, apakah Anda lupa membawa kunci rumah?" Bisa dibilang begitu." Klein memaksakan senyum. "Mengapa tidak mampir ke rumahku saja? Setelah makan malam, kau bisa pulang saat sudah gelap. Aku tahu, detektif swasta sepertimu sangat mahir memanjat." Jurgen mengundangnya dengan wajah serius. "Serius?" Klein sempat tertegun, lalu tersenyum tulus. "Itu kehormatan bagiku. Lagi pula, Nenek Tuan Jurgen dikenal sebagai koki yang hebat, dan ia juga bisa bermain-main dengan kucing di sana." Ketika malam telah gelap sepenuhnya, Klein yang sudah kenyang beristirahat sejenak di rumahnya, sebelum berangkat dari Jalan Mins, membawa tongkat di tangan. Ia berencana pergi sekali lagi ke Jalan Mawar di sisi selatan jembatan, untuk menanyakan kepada Uskup Yutravsky tentang asal-usul Master Key. Dengan bantuan ramalan tongkat pelacak, ia berhasil tiba di gereja Harvest di tengah malam, lalu menyelinap masuk lewat rute yang sama seperti sebelumnya. Namun, malam itu Uskup Yutravsky tidak sedang ada di aula katedral.
Hanya deretan bangku panjang dalam kesunyian dan kegelapan. Beliau sedang beristirahat. Klein merasa agak heran sambil berjalan menuju area tempat tinggal di belakang aula. Begitu ia membelok di sudut, ia melihat sosok tinggi besar seperti raksasa, Uskup Yutravsky, sedang menaiki tangga dari ruang bawah tanah. Pintu batu berat di bawah sana sedang diketuk keras dari dalam. Siapa yang dia tahan di ruang bawah tanah? Klein langsung terpikir berbagai dugaan aneh. Uskup Yutravsky menengadah dan melihat Klein yang masih menyamar seperti sebelumnya. Ia juga tampak terkejut, lalu bertanya, "Belum juga menemukan jalan pulang? Apakah aku terlihat seperti orang yang tersesat selama ini?" Klein memaksakan senyum. "Ayah, aku tidak tersesat. Kau pikir formulanya palsu? Itu mustahil." Yutravsky mengernyit, berhenti di tengah anak tangga, membuat tinggi mereka sejajar. "Tidak, formulanya asli," jawab Klein jujur. Saat itu, pintu batu di bawah kembali digedor lebih keras. Bersamaan dengan itu, terdengar suara laki-laki berteriak, "Lepaskan aku!" "Siapa itu?" tanya Klein tanpa sadar. Uskup Yutravsky tersenyum hangat. "Seorang vampir." Begitu ia berkata begitu, suara di bawah langsung membentak marah. "Apa salahnya menjadi vampir? Menurutmu vampir pantas dikurung di sini? Harus mendengarkan khutbah dan doa-doamu setiap hari? Omong kosong. Aku ini bangsawan Sanguin. Jangan gunakan sebutan vulgar seperti itu padaku. Kudengar kau ingin aku menyembah Mother Earth? Lupakan saja pendeta terkutuk." Itu adalah pertama kalinya Klein bertemu vampir sungguhan, jadi ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, di mana Anda menangkapnya?" Uskup Yutravsky menatap Klein dengan heran sebelum menjawab, "Dia pemilik asli Master Key itu. Suatu hari, dia tersesat dan masuk ke katedral ini." Klein benar-benar mempertimbangkan, apakah sebaiknya ia membawa Master Key itu terus bersamanya, atau tidak. "Untung saja aku bisa melakukan ramalan," pikirnya lega. Waktu itu, kebetulan dia sedang haus darah, dan aku menemukan keanehannya. Tambah Yutravsky sambil tersenyum. "Omong kosong, jangan sebut darah. Yang kuinginkan adalah darah gadis muda nan cantik, bukan darah kotor orang tua sepertimu." Suara vampir di ruang bawah tanah kembali mengamuk. Namun Uskup Yutravsky menjelaskan tanpa sedikit pun kemarahan, "Ketika dia haus darah, aku memberinya sedikit darahku." Klein mengangguk dan memperhatikan pintu batu berat itu lagi. Ia melihat di permukaannya terukir lambang suci kehidupan, dan banyak simbol misterius yang membentuk segel sempurna. Saat siang hari, ketika semakin banyak orang berdoa, suara apapun tak akan bisa keluar dari ruang itu. Klein menilai dalam hati, "Apakah ada yang bisa kubantu?" tanya Uskup Yutravsky kemudian. Klein menjawab terus terang, "Aku ingin tahu dari mana asal Master Key itu pertama kali. Kalau begitu, kau harus bertanya padanya." Yutravsky menunjuk ke ruang bawah tanah. Vampir di bawah tiba-tiba terdiam, lalu tertawa pelan dan berkata, "Sahabatku, aku bisa menjawab pertanyaanmu, tapi dengan satu syarat, bebaskan aku dulu." Dia benar-benar menyebutkan harga. Mendengar permintaan sang vampir, Klein merasa jengkel sekaligus geli. Ia menatap Uskup Yutravsky yang berdiri di depannya dan bertanya, "Pastor, bolehkah aku meminjam lilinmu yang kau pakai waktu itu? Aku lupa namanya." Sebelum Uskup Yutravsky sempat menjawab, suara terkejut terdengar dari ruang bawah tanah, tempat sang vampir dikurung. "Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan?" Pada saat itu, Uskup Yutravsky menjawab dengan hangat, "Itu disebut lilin teror mental. Untuk apa kau meminjamnya?" "Pastor, kau sangat kooperatif. Bahkan tahu cara bertanya begitu." Sudut bibir Klein terangkat. "Aku berencana menggunakannya untuk langsung menanyai sisi terdalam hati teman kita ini. Kau tahu, aku cukup berbakat di bidang ini, dan sangat ahli dalam urusan seperti ini." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, vampir di ruang bawah tanah sudah berteriak, "Bajingan, hentikan niatmu. Kau akan terkutuk jika berbuat seperti itu pada bangsawan Sanguin." Hei, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu asal-usul Master Key itu." Klein langsung terkekeh pelan.
Terima kasih atas kerjasamanya. Teman dari kakek kotor itu jelas bukan orang baik. Sebagai Sangwin, yang kulakukan hanyalah pergi ke rumah sakit untuk mencuri kantong darah untuk diminum. Tapi kenapa aku berakhir dikurung di sini? Dan dipaksa mendengarkan Alkitab kehidupan yang berisik ini seperti lalat yang tak henti-henti? Keluh vampir itu dengan marah. Sejujurnya, kalau kau memang seperti apa yang kau katakan, dan kebetulan bertemu denganku, paling jauh aku hanya akan memperingatkanmu. Sayangnya, kau tersesat dan masuk ke katedral ini. Pendeta yang kau temui, dulu suka membunuh orang dan menikmati pertarungan, tapi kini ia menjadi soleh dan menyesal. Jadi kau cuma bisa menyalahkan nasib burukmu. Namun, karena Uskup Yutravsky telah pulih, ia tak akan menyakitimu lagi. Paling hanya akan menahanmu di sisinya. Gumam Klein dalam hati. Vampir itu terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Kira-kira sebulan lalu, aku pergi ke rumah sakit di Southborough untuk mencuri darah. Dan malah bertemu pencuri. Awalnya dia ingin masuk ke bagian keuangan rumah sakit, tapi malah tersesat. Dia membuka pintu bank darah dan tertangkap olehku. Dia menggunakan master key itu. Katanya dia menemukannya saat membobol sebuah rumah. Dia juga mendapat jam saku bertatahkan berlian di ruang bawah tanah rumah itu. Awalnya dia kira kunci itu untuk sebuah ruangan atau brankas. Dia mencoba beberapa kali dan mendapati bahwa kunci itu bisa membuka semua pintu. Itu jelas kejutan luar biasa bagi seorang pencuri. Setelah itu, dia sukses besar sampai akhirnya aku menangkapnya dan mengambil kuncinya. Sial, aku tak menyangka kunci itu akan membuat orang tersesat. Cocok dengan pemandangan yang kulihat lewat ramalan. Tapi, apakah ada kutukan di master key ini? Pemilik sebelumnya tertangkap karena tersesat, dan pemilik sebelum itu juga ditangkap karena hal yang sama. Mungkin sebaiknya aku benar-benar membuangnya ke atas kabut abu-abu, dan hanya mengambilnya saat dibutuhkan. Tapi itu merepotkan dan bisa menunda urusan penting. Klein menahan ekspresinya dan bertanya dengan tenang. Apakah pencuri itu menyebut dari mana dia mencurinya? Vampir di bawah tanah bergumam, apakah kau meragukan kecerdasanku? Tentu saja aku menanyakannya. Katanya di wilayah selatan jembatan, Jalan River Bay nomor 48. Aku berencana memeriksanya ketika... Sial. Baiklah, aku sudah menjawab. Jangan ganggu aku lagi. Klein tidak pergi begitu saja meski sudah mendapat jawaban. Ia perlahan mengeluarkan koin setengah penny dan berbisik pelan. Dia berbohong. Setelah mengulanginya 7 kali, pandangan Klein menggelap dan ia melempar koin itu ke udara. Ia memperhatikan koin itu berputar sebelum jatuh ke telapak tangannya. Sisi depan, hasilnya positif. Dengan kata lain, sang vampir berbohong. Deskripsi pencuri itu sangat cocok dengan hasil ramalanku, jadi keduanya saling menguatkan. Vampir itu pasti berbohong soal alamat pastinya. Klein menatap Uskup Yutravsky dan tersenyum ringan. Dia berbohong. Biarkan aku berpikir kenapa dia berbohong. Tidak masuk akal jika dia melampiaskan amarah pada orang yang sama sekali tak terlibat. Itu juga akan memperburuk keadaannya. Jadi kupikir dia sedang mencoba memanggil bantuan. Alamat yang dia berikan mungkin milik rekannya. Pastor, apakah kau berniat berkunjung? Ruang bawah tanah seketika hening. Setelah beberapa detik, vampir itu tertawa getir. Aku cuma tak ingin memberitahumu dengan mudah. Kau mengancamku tadi. Jadi aku berbohong untuk balas dendam. Bukankah itu wajar? Aku bisa mendengar betapa kerasnya kau berusaha terdengar tenang. Klein tersenyum. Lalu, apa jawaban yang sebenarnya? Jika kau terus berbohong, aku tak keberatan mengirim alamat ini ke 3 gereja, dan mengatakan bahwa itu terkait dengan pembunuhan berantai baru-baru ini. Manusia benar-benar kejam. Desis vampir itu di antara giginya. Wilayah selatan jembatan, Verdi Street nomor 32. Klein melempar koin lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa vampir itu tak berbohong. Tampaknya vampir tak punya kemampuan untuk mengganggu ramalan. Nanti aku akan mengonfirmasinya di atas kabut abu-abu. Klein meletakkan tangan di dada, menghadap pintu batu yang berat, dan menunduk. Terima kasih atas kerjasamanya. Sahut sang vampir ketus. Saat Klein hendak pergi, vampir itu tiba-tiba berteriak, "Ingat, namaku Emlyn White. Ingat, namaku Emlyn White. Kenapa aku harus mengingat namamu?"
aku juga tak berniat menyelamatkanmu. Tanpa persiapan dan tanpa keunggulan tempat, aku bukan tandingan Pastor Yutravsky, apalagi dia punya benda mistik untuk transfusi darah. Mungkin rekan vampir ini akan memberi hadiah, dan dia ingin aku menjual informasi ini? Klein sempat heran sejenak, sebelum meninggalkan gereja Harvest tanpa berkata apa-apa. Setelah menemukan tempat sepi, ia melepas bandul roh di pergelangan tangan kirinya, dan mulai meramal apakah ia sebaiknya pergi ke Verdi Street nomor 32 saat itu juga. Jawaban yang ia dapat menunjukkan ada bahaya, tapi tidak terlalu tinggi. Ada bahaya tertentu. Bahaya seperti apa? Apa jenisnya? Klein menganalisis dengan hati-hati, menduga bahwa apprentice yang mati karena kehilangan kendali telah berubah menjadi makhluk tipe hantu akibat dendam kuatnya. Namun itu aneh. Pencuri itu jelas keluar dengan master key tanpa masalah. Jangan-jangan bahayanya ada di lokasi rahasia lain di dalam rumah? Klein berpikir sejenak, lalu memutuskan sebaiknya ia pergi hanya setelah cukup persiapan. Ia tak ingin menghadapi musuh yang tak bisa ia tangani dengan kekuatan Beyondernya saat ini. Setidaknya, aku harus menunggu sampai membeli peluru yang bisa menyucikan bayangan arwah. Ia mengangguk pelan. Setelah pertimbangan itu, ditambah pengalaman bertarungnya dengan daun paladin, Uskup Yutravsky, Klein akhirnya menyimpulkan prinsip pertama seorang magician. Jangan pernah bertindak tanpa persiapan. Kalau tidak, kemungkinan besar semuanya akan berantakan. Tambahnya dalam hati. Pada Selasa pagi, setelah menyiapkan mentega dan memanggang 2 potong roti, Klein tidak terburu-buru makan. Ia membuka pintu dan mengambil surat kabar hari itu dari kotak surat. Ada surat. Ia menarik surat itu dari lipatan koran, sambil kembali ke ruang makan. Dari Stuart. Sepertinya, ia sudah menyelesaikan penyelidikan awalnya. Klein mengangguk pelan, merobek amplopnya, mengeluarkan lembar kertas, dan duduk di meja makan untuk membacanya. Stuart menulis bahwa 2 tersangka tidak menunjukkan perilaku abnormal. Salah satu berdiam di toko kelontongnya, menjaga istri dan anak-anaknya, hidup tanpa gairah, sementara yang lain sibuk dengan pekerjaan serabutan untuk mempertahankan hidup. Mereka tidak mudah marah, tidak agresif, dan tidak mengurung diri. Di akhir suratnya, Stuart mengeluhkan kerasnya kehidupan di Eastboro dan bertekad menabung cukup uang agar tak perlu hidup di sana saat tua nanti. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan membagikan temuanku pada kalian semua jika ada petunjuk baru. Klein menulis balasan sederhana. Ia tidak ingin Stuart menyelidiki lebih jauh, takut sang iblis akan menyadari ancaman, dan membunuh siapapun yang berpotensi mengancamnya. Setelah menyimpan pena dan kertasnya, Klein mengambil sepotong roti yang telah dilumuri mentega, menikmati sarapan bersama secangkir teh hitam dan koran. Selama membaca, ia merasa sedikit kecewa karena tidak ada kabar tentang pertemuan Beyonder yang diadakan oleh Tuan Tua Eye of Wisdom. Keberadaan iblis ini benar-benar mengganggu kehidupan para Beyonder di Backland. Semoga Tuan Isengard Stanton memahami petunjukku dan memperoleh hasil. Iya, dia seharusnya Beyonder yang diakui oleh pihak resmi. Klein menaruh koran, mengelap mulut dengan serbet, lalu berkemas untuk berangkat. Rencananya hari itu sudah ditentukan sejak minggu lalu. Ia akan mengunjungi museum kerajaan untuk menghadiri pameran peringatan Kaisar Roselle. Di Empress Borough, di villa megah milik Earl Hall, Audrey mengenakan gaun renda lembut berwarna terang dan mantel bulu putih salju, sementara pelayan pribadinya, Annie, membantu mengenakan topi lembut berhias mutiara dan jaring tipis. Di sampingnya, Susie duduk manis dengan pita di lehernya. "Putriku yang cantik, kemana kau hendak pergi?" tanya Earl Hall sambil membelai kumis halusnya ketika turun dari tangga. Audrey menjawab dengan mata berbinar, "Ayah, aku berencana menghadiri pameran peringatan Kaisar Roselle. Aku bisa melihat langsung naskah asli buku harian Kaisar Roselle dan mencari kesempatan untuk mendapatkannya demi Tuan Full." Tambahnya dalam hati. Earl Hall bergumam, "Mengapa kau pergi hari ini? Akan banyak orang, dan suasananya pasti kacau." "Baiklah. Akan kukoordinasikan dengan gereja God of Steam and Machinery. Setelah pameran resmi selesai, mereka akan membukanya khusus untukmu dan teman-temanmu selama setengah hari. Dengan begitu, kalian bisa menikmati kunjungan yang tenang tanpa gangguan."
Kalau ada yang ingin kau amati lebih dekat, kau bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Kalau begitu, itu bahkan lebih baik. Aku bisa langsung melihat buku harian di pameran ini. Audrey mengangkat roknya dan berlutut sopan. Terima kasih Earl Hall yang tampan.